Kabupaten Mamuju merupakan wilayah di mana pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat berada. Daerah yang baru berkembang ini memiliki sejumlah pesona alam yang layak Anda kunjungi. Selain terkenal dengan keindahan panorama alam serta bawah laut di Pulau Karampuang, Mamuju memiliki satu lagi wisata bahari yang patut dikunjungi. Menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Bandara Tanpa Padang Mamuju dan sekitar setengah jam dari pusat kota Mamuju. Di Kecamatan Tapalang Barat yang berada di barat daya pusat kota, terdapat sebuah desa bernama Desa Dungkait. Di bagian ujung desa ini tersingkaplah sebuah pesona alam yang nyaris belum terjamah tangan manusia. Karena belum ada sarana jalan memadai menuju ke sana, perjalanan darat dari pusat desa akan menempuh jarak sekitar 3 hingga 5 km. Satu-satunya akses melalui darat adalah sebuah jembatan sederhana yang dibangun secara swadaya oleh warga desa. Untuk memperpendek jarak tempuh di dermaga desa disediakan perahu-perahu tradisional atau katinting. Perahu ini akan membawa para wisatawan menuju sebuah surga tersembunyi, yakni Pantai Pasir Putih yang berada di Tanjung Ngalo. Perahu katinting melaju melewati pesisir Tanjung Ngalo. Kabarnya, surga tersembunyi itu berada di bagian ujung dari Tanjung Ngalo. Deretan hutan mangrove dipadu dengan keindahan dasar laut yang jelas terlihat membuat perjalanan ini takkan terlupakan. Tak terbayangkan betapa indahnya karang-karang di dasar laut ini jika kita melakukan diving di sini. Dari kejauhan mulai terlihat pasir putih pantai Tanjung Ngalo. Para pengunjung disambut oleh beberapa nelayan lokal yang menawarkan ikan-ikan segar hasil tangkapan mereka. Pantai Tanjung Ngalo memiliki pasir putih bersih dengan kontur tanah landai dan membentang di bagian ujung Tanjung Ngalo. Nama Tanjung Ngalo berasal dari kata alung atau palung. Tanjung atau daratan yang menjorok ke lautan ini dikelilingi oleh palung laut. Palung laut merupakan jurang yang ada di dasar laut. Tanjung ini juga dikelilingi oleh sejumlah pulau karang. Kondisi alam tersebut konon membuat sejumlah kapal tenggelam saat berada di wilayah perairan Tanjung Ngalo. Hal itulah yang membuat mitos berkembang hingga memunculkan stigma angker pada tempat ini. Masyarakat setempat juga memiliki kearifan lokal dalam menjaga sumber daya hayati di pantai Tanjung Ngalo. Tetua mereka melarang siapapun mengotori pantai karena dianggap tidak menghormati alam. Hal itu membuat kawasan ini masih terjaga karena belum banyak wisatawan yang datang. Menyadari potensi wisata yang dimiliki Tanjung Ngalo, pemerintah Kabupaten Mamuju berencana membangun jalan representatif menuju lokasi pantai, serta membangun fasilitas penunjang wisata. Hal itu akan dilaksanakan bersamaan dengan program dari pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.
Sini ya? Yang sih sampai sini, sampai Tenggelam ya? mata kaki. Sampai sini. Lumpur. Tahun ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan pembentukan BUMDes di 40.000 desa di tanah air. Dengan alokasi anggaran senilai total 20 triliun rupiah, setiap desa akan diberikan masing-masing antara 200 hingga 300 juta rupiah, ditambah dana dari pemerintah kabupaten. BUMDes akan mengelola setiap kegiatan yang menghasilkan pendapatan asli desa. BUMDes di Desa Dungkait diantaranya akan mengelola aset wisata desa, menginventarisir kebutuhan pembangunan fasilitas penunjang wisata, menjalin komunikasi dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Pariwisata, serta menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Rencana ke depan dalam pembangunan objek wisata khususnya di Desa Dungkait, kami telah membuat suatu program atau kegiatan yang kami beri nama itu adalah BUMDesa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6. Kami membentuk badan usaha milik desa akan mengelola objek wisata yang ada di Desa Dungkait. Ada beberapa objek wisata yang bisa kita kembangkan, termasuk khususnya di tempat ini di Tanjung Ngalo, Pasir Putih, ada beberapa hal yang kita bisa nikmati di sini. Yang pertama kita bisa nikmati diving, hutan bakau yang begitu indah dan masih alami. Itu kita bisa bina, kita bisa lestarikan dan bisa kita tanam kembali yang sudah ini, dan itu akan sangat menjanjikan buat desa ke depan. Pengelolaan aset wisata di Tanjung Ngalo juga diupayakan untuk melindungi kekayaan alamnya. Wilayah Tanjung Ngalo sudah terkenal bagi para pemburu batu akik. Batu akik asal Tanjung Ngalo memiliki keunikan tersendiri. Selain dikenal dengan sebutan Batu Ngalo, batu akik asal Tanjung Ngalo, Desa Dungkait, juga dikenal dengan sebutan Batu Manakara. Keasrian pantai Pasir Putih Tanjung Ngalo, keindahan Pulau Terumbu Karang, serta hutan mangrove yang terjaga membuat lokasi ini mulai dikenal. Wisatawan mulai banyak berdatangan meski harus menempuh sejumlah medan yang cukup menantang. Sebagian besar pengunjung adalah wisatawan lokal, terutama berasal dari dalam kota Mamuju. Mereka mengaku kagum dengan kondisi alam yang masih terjaga. Meski demikian, mereka juga berharap pemerintah daerah dapat membangun fasilitas penunjang seperti jalan menuju lokasi pantai. Namun mereka juga meminta pengembangan kawasan ini tidak merusak keasrian alam. Saya sangat merasakan keindahan di sini. Kemudian berbicara mengenai masalah fasilitas, memang masih sangat kurang. Contohnya misalnya infrastruktur jalan ke sini kita masih membutuhkan tenaga yang kuat untuk bisa menuju sampai ke sini. Kemudian di sini juga saya melihat MCK-nya masih belum ada, kemudian tempat-tempat untuk beristirahat juga masih belum ada. Harapannya saya sebagai pengunjung, bagaimana pemerintah setempat untuk bisa menengok ke sini bahwa memang di sini bisa kita jual potensi alamnya. Pemandangan di sini masih sangat asri, belum ada campur tangan dari manusia. Kemudian dapat kita lihat pula ada banyak sumber alam yang dapat kita ambil di sini, seperti itu. Ada satu di sini hutan bakau. Bagaimana kita menilainya hutan bakau di sini tempat? Hutan bakonya memang di sini masih sangat baik, cuman butuh perhatian lagi dari pemerintah bagaimana mengelola itu, kemudian bisa menarik wisatawan dari luar untuk mengunjungi.
Ya baik, terima kasih. Dan pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ibu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju, Ibu Sahari Bulan. Dan kita akan berbicara mengenai potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Mamuju. Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai pariwisata, tentunya ini adalah salah satu sektor yang turut menyumbang penghasilan pendapatan asli daerah, Ibu ya. Dan di Kabupaten Mamuju ini ada beberapa potensi juga yang tentunya bisa menambah penghasilan atau pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju. Untuk saat ini Bu, yang sudah cukup dikembangkan di Mamuju sendiri ada berapa titik? Ya, untuk potensi yang ada di Kabupaten Mamuju khususnya wisata ada beberapa. Nah, untuk yang dikembangkan Pulau Karampuang, Pulau Karampuang, terus ada wisata alam Kali Mamuju dengan air terjun Tamasapi yang sementara ini dalam tahap pembenahan. Insya Allah kita akan bisa melihat nanti untuk tahun ke depan. Untuk tahun karena sementara di dalam tahap pembangunan untuk tahun 2015 ini, insya Allah tahun ke depan sudah bisa kita melihat hasilnya, insya Allah. Yang selebihnya untuk salah satu potensi yang sangat berpotensi kita melihat, namun belum ada akses menuju ke situ, yaitu Tanjung Ngalo sendiri. Tanjung Ngalo, iya. Betul. Ngalo ini Bu, ternyata sebenarnya sudah cukup dikenal. Melihat saat ini juga fenomena Ngalo ini dari batu Ngalonya itu sudah cukup dikenal, tidak hanya di wilayah Indonesia, tetapi juga sudah menembus kawasan luar negeri, begitu Bu. Nah, dari Ngalo ini akhirnya bisa mengangkat sektor pariwisata di daerah kalau tidak salah di Kecamatan Tapalang Barat ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan seperti apa potensi dari sektor pariwisatanya sendiri Bu di sana di Ngalo ini. Ya, untuk Tanjung Ngalo sebagaimana yang kita lihat bersama ini, khususnya untuk kita masuk di batu ya, di yang sekarang lagi ngetren ya, di mana-mana semuanya di batu. Untuk batu itu memang sudah terkenal batu Ngalo. Salah satunya itu yang saya pakai sekarang ini. Ini bukan dikatakan batu Ngalo, tapi orang katakan batu kecubung. Batu kecubung, namun ditemukan di wilayah Tanjung Ngalo sendiri Ngalo. itu. Nah, di samping itu untuk kawasan Tanjung Ngalo sendiri itu
di samping kita berwisata dan kita menikmati pantai biru dari Tanjung Ngalo itu sendiri, kita bisa juga berwisata mangrove. Di Artinya sana, ada wisata mangrove di sana. Sebelum kita menuju Pantai Ngalo itu, kita bisa melewati mangrove, kiri kanannya hutan ada mangrove ya, dan di situ ada ya. akses jalan. Ada akses ya, untuk sekarang ini belum ada, tapi wacana untuk itu ada. Lalu keindahan-keindahan alam dari Tanjung Ngalo yang bisa kita jual begitu Bu, keluar untuk dikenal di wilayah Kabupaten Mamuju ini, ada tempat wisata yang mungkin pantainya, pasirnya, atau seperti apa? Ya, untuk di Ngalo sendiri itu yang kita bisa lihat itu pasir putihnya, jelas itu. Di sana pasir putih itu di sana, terus lautnya itu biru betul. Apa maksudnya biru yang dibanding dengan pantai yang lain yang ada di Mamuju. Nah, itu potensinya itu karena pantainya biru baru untuk kawasan mangrove yang saya jelaskan tadi itu. Terus kedua, batu-batu yang penemuannya memang yang kita berharap mungkin dengan adanya penemuan dengan adanya batu yang sempat sudah sempat booming begitu Bu ya, cukup terkenal saat ini. Sudah membumi gini, alhamdulillah karena sempat terkenal itu dengan batunya itu sendiri, otomatis akan mengangkat potensi wisata yang di situ. Ya. Selain pasir putih Tanjung Ngalo ini Bu, menurut informasi dari warga desa Dungkait yang ada di sana, ini rupanya ada beberapa objek wisata seperti batu yang memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Itu ada mungkin batu-batu yang mengeluarkan air seperti itu yang katanya orang Mamuju, bahasa Mamujunya. Batu titeme. Batu titeme, Ibu betul sekali. Ibu juga orang Mamuju. Kenapa dikatakan batu titeme? Karena batunya itu pas seperti orang yang sedang buang air kecil. Kalau titeme itu bahasa Mamuju? Titeme itu buang air kecil. Buang air kecil, baik. Iya, jadi tentunya warga Mamuju cukup mengenal itu Bu. Dan ada beberapa yang lain juga tentunya memiliki keunikan-keunikan yang membuat wisatawan-wisatawan merasa penasaran dan ingin berkunjung ke Tanjung Ngalo. Namun kendala-kendala apa yang saat ini masih dihadapi oleh pemerintah daerah? Yang kendala yang pertama itu karena untuk yang sementara itu yang kita melihat status dari kepemilikan tanah itu sendiri bagaimana. Terus itu tapi untuk selanjutnya karena memang kami akan mengupayakan untuk bagaimana pembebasan lahan. Alhamdulillah oleh Kepala Desa Dungkaitnya sendiri, Kepala Desanya sendiri sudah menyampaikan bahwa itu akan dihibahkan ke daerah. Nah, lewat ini karena dia sudah menghibahkan, tentunya kami dari Dinas Pariwisata berupaya untuk bagaimana dengan potensi Ngalo itu sendiri kita mengaksesnya dulu, akses jalan karena terus terang untuk Tanjung Ngalo itu ada beberapa yang orang Mamuju sendiri yang mungkin orang yang pendatang Mamuju yang pendatang itu banyak yang belum mengetahui karena aksesnya itu. Jadi kita upayakan dulu untuk aksesnya dulu. Iya, untuk saat ini Bu, untuk bisa mencapai Tanjung Ngalo kita hanya untuk Tanjung Ngalo bisa lewat dermaga. Untuk yang tidak dermaga kita sambung pakai perahu kecil. Itu saya katakan tadi, kalau kita lewat dermaga terus kita sambung untuk menuju Tanjung Ngalo, kita lewat itu mangrove, kiri kanannya mangrove, hutan mangrove, lewat sungai kecil. Ada sungai kita lewati. Ada sungai di antara hutan mangrove ini. Jadi kiri kanannya bisa menikmati pemandangan wisata mangrove ya Bu ya. Wah, menarik sekali. Tentunya kedepannya diharapkan agar aksesnya ini bisa terlebih dahulu dibuat, dikembangkan di sana infrastruktur jalan. Berarti sampai saat ini untuk mencapai Tanjung Ngalo masih dibutuhkan perahu begitu Bu ya? Ya, sangat-sangat dibutuhkan perahu. Dan kita juga upayakan juga di belakang dari Tanjung Ngalo itu sendiri kita akan membuat lewat darat. Lewat darat juga ada di sana karena untuk itu mungkin setelah yang jelas ini statusnya dulu yang kita lihat. Status dari Tanjung Ngalo-nya ini sendiri. Setelah itu kita upayakan bagaimana apakah pengerasan dulu, jalan pengerasan kita untuk tentunya kita koordinasi dengan PU untuk melihat meninjau bagaimana letak atau jalanan yang dilakukan survei terlebih dahulu. Iya, ada survei. Kemudian perencanaan selanjutnya Bu. Ya, baik. Dan harapan Ibu ke depannya untuk Tanjung Ngalo ini sendiri, apakah istilahnya prospek ke depannya untuk Ngalo ini apakah memang akan cukup dikenal dan bisa menjadi salah satu sektor pariwisata andalan begitu Bu?
Untuk Tanjung Ngalo sendiri, untuk prospek ke depan, saya yakin setelah ada akses menuju ke Tanjung Ngalo ini sendiri, saya yakin akan terkenal karena sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya ini promosi ya, promosi untuk bagaimana bisa kita meningkatkan PAD yang kita inginkan selama ini, karena terus terang untuk dari sektor wisata untuk di Kabupaten Mamuju yang kita harapkan ini di samping dari Pulau Karampuang yang saya sebutkan tadi objek wisata Pulau Karampuang dengan masih ada lagi di bawah yaitu Pantai Lomba-Lombang, Pantai Lomba-Lombang dengan Taman Sapi, ada di sungai Sokdo sungai Kalimamuju itu. Ini Tanjung Ngalo ini mungkin sangat bagus untuk di prospek. Iya, baik. Dan untuk kalau kita melihat pariwisata Kabupaten Mamuju untuk dijual secara keseluruhan begitu Bu, sampai saat ini apakah pemerintah sudah cukup memaksimalkan begitu pengembangan atau pengelolaan sektor-sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Mamuju ini sendiri? Ya, untuk secara maksimal mungkin kita sekarang ini juga bukan berarti kita belum menyentuh ke arah, tapi sudah pemerintah sudah, karena tahun ini insya Allah untuk pengembangan Taman Sapi kami sudah anggarkan itu. Begitu juga dengan Kalimamuju, karena Kalimamuju itu di sana ada kolam renang di Kalimamuju itu dibuatkan sendiri, kolam renang itu dengan Karampuang. Karampuang di sana Karampuang itu ini objek wisata pantai ya, pantai itu di sana ada, kita katakan ada yang paling bagus sana itu ada Sumur Jodoh. Kalau Karampuang Sumur Jodoh, ada Gua Lidah di sana. Sumur Jodoh ini yang menarik Bu ya? Ya, ini Sumur Jodoh. Ada sungai di sana. Selain itu di Kabupaten Mamuju sendiri ada air panas. Ada air panas dan letaknya itu dalam kota. Dalam kota. Baik. Untuk air panas ini letaknya ada dalam kota, ada juga yang masuk di Kecamatan Tapalang Barat, yaitu Tanjung Ngalo yang Tanjung Ngalo itu tadi. Ya, baik Ibu, terima kasih. Dan pemirsa, tentunya potensi pariwisata yang ada di Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat ini sekaitan dengan fenomena batu akik yang saat ini sudah mulai marak tidak hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Ini dapat mengangkat potensi pariwisata Tanjung Ngalo dan dapat tentunya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.